faqihna fid-din. Ya Allah, berikan kepahaman kepada kami dalam bidang agama. Ini suatu himbauan dengan perantara doa daripada Tuan Imam, agar dengan kita faqih, artinya mengerti tentang segala hal-hal yang ada berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Faqih dalam urusan kita kepada Allah, mengerti dalam hal ihwal yang berkenaan dengan sembahyang, yang berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan ibadah, hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita antara sesama kita, hubungan kita dengan diri pribadi kita masing-masing. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Seseorang yang Allah kehendaki dengan suatu kebajikan, kebaikan, kemuliaan, kesejahteraan, dan juga maghfirah, rahmah, surga, dukhulul jannah bighairi hisab, itu semuanya tercakup dalam makna khairan. Orang yang Allah kehendaki dengan suatu kebajikan, yufaqihu fid-din, Allah akan berikan kepadanya kepahaman dalam bidang agama. Jadi kita menghimbau kepada semuanya, daripada imam, tuan-tuan imam, tuan guru, kiai-kiai, maulana, pelajar-pelajar, dan semuanya tidak terkecuali yang secara khusus dalam rangka untuk pelaksanaan sembahyang 5 waktu. Itu modal kita yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Kita nak melaksanakan sembahyang kita itu sesempurna mungkin dengan pedoman dan juga dengan panduan ihdinas siratal mustaqim, dan juga dengan hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Bila waktunya kita takbir angkat tangan pada waktu kita sembahyang itu pada 4 tempat. Amalkan, sebab itu adalah amalan sunnah, kesempurnaan dengan sembahyang kita. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi oleh seseorang, sembahyang kita juga tidak mau dizalimi oleh kita. Jadi kita bersabda, aswa'un nasi sarikatan, pencuri yang paling dahsyat, pencuri yang paling teruk itulah yang mencuri daripada sembahyang dia sendiri. Pastikan takbirnya pada 4 takbir, pada 4 tempat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan diangkat berketulan dengan bahu dan juga dengan telinga. Kemudian sebelum kita rukuk, Allahu Akbar, baru kita rukuk. Kemudian pada waktu kita iktibar, sami Allahu liman hamidah, yang ketiga. Kemudian pada waktu kita bangkit daripada tasyahud yang pertama menuju ke rakaat yang ketiga itu dengan takbir. Kemudian juga al-fiqhu fid-din, kepahaman dalam agama dalam bersembahyang. Kalau pada waktu kita membaca surah, kita baca surah secara berurutan. Rakaat yang pertama alam nasrah, rakaat yang kedua watini wazaitun, rakaat yang pertama wadduha, rakaat yang kedua alam nasrah, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua idza jaa nasrullah, begitulah seterusnya. Macam pula juga dengan bacaan-bacaan, dan siapa tahu, karena kita tidak tahu, mungkin saja dengan salah seorang daripada kita akan dimatikan pada malam hari ini, atau juga pada esok hari, atau macam manapun. Tidak ada seorang pun yang pada meninggalnya yang terluput daripada siang dan malam. Nabi kita bagikan jaminan surga, yuktabu jiwa minha, akan ditulis kebebasan daripada api neraka. Seseorang yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas maghrib, dan juga selepas 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib, dan 7 kali selepas subuh. Kalau meninggal pada siang harinya, maka akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Dibaca selepas maghrib sebanyak 7 kali. Kalau mentakdirkan dia meninggal dunia, pun juga akan ditulis kebebasan daripada api neraka. Yang kedua, sepengetahuan saya, sejak saya sampai kembali pada tahun 1997 kunjungan yang pertama ke Malaysia, yang sebelumnya saya transit, saya melihat logo Petronas itu sebagaimana kita tahu ada bentuknya bulan seperti jati atau seperti apa, itu logo Petronas. CND kita tahu logonya macam mana, kemudian dengan Nebek kita tahu logonya juga macam mana. Partai Islam itu dengan bulan yang besar dengan backgroundnya hijau.
Kemudian dengan amno ada kerisnya. Itu kita lihat ramai orang yang memakai baju dan semacam itu. Ada yang dengan baju logonya Petronas, ada yang dengan baju itu dengan logonya itu seperti kapal terbang karena dia di perusahaan Mas. Ada yang baju depan atau belakangnya itu ada bentuk bulan karena dia hijau. Ada juga yang baju yang dengan logonya atau juga dengan coraknya, baik itu baju ataupun juga dengan songkok kelihatannya seperti mata. Kenapa? Karena dia daripada batiknya adilan. Sejak dari dahulu sampai ketika sekarang tidak ada yang mempersoalkan, yang mengatakan itu mendewa-dewakannya, mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya. Misalnya seperti dengan Al-Azharul Syarif, ada logonya di sini untuk seperti menara masjid. Tidak ada yang mengatakan itu terlarang, atau tidak ada yang mengatakan itu hukumnya haram, atau juga mendewa-dewakan atau membuat kita kepada khurafat atau perkara seumpamanya. Sudah daripada dahulu. Kenapa seketika ada dengan saudara daripada ikhwan kita yang memakai selendang, yang memakai burda, di situ ada nampak capal bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bila 100% pun, dia katakanlah dalam 60%. Kenapa dipermasalahkan? Yang ada di sini tuh songkok tuh, yang ada di sini. Kalau kita nak permasalahan yang semacam itu nanti akan timbul masalah tuh dengan orang-orang kerajaan. Seketika meeting di jabatan masing-masing atau meeting di sini di Putrajaya mereka pakai songkok hitam. Apakah seumur hidup pakai songkok hitam berarti dengan kita mendewakannya sehingga sampai kita tobatkan kepada perkara terlarang? Itu bagaimana? Itu di kepala tuh kan ada bentuk tubuh bodirannya. Dan selebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diangkat di Kelantan baru-baru itu sudah tersebar dalam WhatsApp dan juga dalam YouTube. Mereka itu tidak ada kerjaan, kan? Punya waktu banyak, kan? Sampai mempermasalahkan masalah-masalah seperti itu, sampai mempertanyakan mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayatnya. Oke, pakai samping pun mana dalilnya juga. Lebih lamaan samping dan lebih banyak orang pakai samping daripada orang memakai yang dulu nampak seperti selera Rasulullah dilari dengan capaliyin katanya. Orang-orang capaliyin sama dengan kuburin. Beda. Kuburin itu orang yang menyembah dulu, kita tidak menyembah capal. Kita tidak mendewa-dewakan sedang selera. Kenapa diutak-atik? Jadi apa bedanya dengan songkotan? Apa bedanya dengan samping? Apa bedanya juga dengan kain? Kalau nak hubung kaitkan dengan tali leher, asal-masalnya daripada non-muslim lambang kepada salib. Sementara kalau dengan selipang tadi itu ternyata ada di antara daripada sahabat Nabi yang sebagian daripada mereka menyimpan bertabaruk dengan helaian rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di antara daripada mereka yang kalau pada coba pakaian tidak pernah mengenakan bukan beliau. Ini dengan kancing baju senantiasa terbuka semacam ini seperti dengan Sayyidina Muawiyah. Pada aku ditanya kenapa setelah saya tengok begini lagi macam itu. Jadi dengan aku juga gitu pakai seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita maaf Maulana di Kelantan, jangan lagi lah situ bab yang berkenaan dengan hal-hal yang dengan kita tidak pernah mengatakan barang siapa memakai songkok yang ada pada capal kita, yang melipat ganda. Itu memang jelas-jelas keliru dan itu mengelirukan. Atau barang siapa memakai selendang, perasaan selendangnya hanya ada capal-capal itu. Kalau pakai selendang itu akan masuk surga di lain besok. Itu kita katakan khurafat. Tapi kalau yang setakat dengan kita menyukai, menggemari, kita salahkan kalau ada di antara daripada kita yang pada tiap subuh makan nasi kerabu. Ada pilihan lain ya, ada tapi tak benar. Ada nasi lemak, ada nasi dagang, ada nasi kandar, roti canai, roti Arab, atau juga di malam hari goreng. Karena ada nasi mandi, karena ada nasi ayam, ada nasi wudu misalnya, banyak pilihan. Tapi itu kegemaran dia. Kenapa kita menyalah-nyalahkan
seseorang dengan selekanya atau juga dengan kegemarannya. Tidak jelas, nanti baru buka dia buka WhatsApp luasan daripada salah seorang maulana daripada Kelantan tentang orang yang memakai selendang atau kopiah songkok yang ada bordiran atau juga sulaman yang menyerupai selendang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Entah kena baca. Di sini ada beberapa pertanyaan. Soalan yang pertama, seorang suami dan bapak yang telah menceraikan atau meninggalkan istrinya tanpa kabar berita serta tidak lagi mempedulikan sama sekali anak-anak yang ditinggalkan dengan bekas istrinya. Itu saja yang membesarkan dan yang memberikan nafkah segala keperluan anak. Jadi dengan pertanyaan yang ditanyakan, adakah seorang bapak ditakrib sebagai wali fasik dan tidak layak untuk menjadi wali pernikahan anak-anak perempuannya seandainya dia tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai bapak serta tidak memberi nafkah kepada anak-anak perempuannya sejak anak itu kecil sampai pada waktu nak dinikahkan. Jadi bagaimana? Itu dengan soalan yang pertama. Jadi memang itu satu kesalahan kalau sampai dengan bapak yang berpisah dengan pasangannya sampai tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan tentang kewajibannya kepada anak keluarga, kepada anak laki dan perempuannya. Jadi dengan suatu ketaksiran, suatu kewajiban yang terabaikan, jelas hukumnya haram. Sebab yang bagaimanapun itu adalah kewajiban daripada suami, kewajiban daripada bapak untuk memberikan biaya proposal kepada anak-anaknya. Tapi apakah kira-kira pada mereka dewasa nanti dengan orang tua berkenaan sudah tidak layak atau tidak boleh menikahkan anak perempuannya dikenakan kena fasik? Tidak dulu, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi seseorang dikatakan fasik, satu, kena terbabit melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, seseorang dikatakan fasik kalau pada tutup batin melaksanakan dosa-dosa kecil dan senantiasa selalu melaksanakannya. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang menyalahi marwah. Jadi yang menyebabkan marwahnya, image-nya akan tercemarkan. Seperti misalnya dengan seseorang yang sepatutnya pada waktu mundar mandir di khalayak orang ramai dengan makan yang sopan menutup aurat. Kalau kita pakai orang Melayu, kita pakai seluar atau juga kita pakai kain atau kita pakai baju kamis. Sementara dengan orang tadi itu pakai celananya setakat sampai ke lutut saja. Itu pakaian yang menyalahi kebiasaan orang ramai. Dia bukan haram tapi boleh mencemarkan image dan nama baik orang yang berkenaan. Jadi ulama mengatakan hanya wali fasik saja yang tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau anak darahnya atau anak kandungnya. Kapan? Kalau pada jatuh batin melakukan dosa besar atau senantiasa selalu terbabit melakukan perkara-perkara kecil. Itu kalau saatnya kebaikannya tidak melebihi kejahatan yang dia lakukan. Tapi kalau dengan seseorang tadi itu kebaikannya tidak terhitung dengan sembahyangnya, dengan ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, etika dan kebaikan-kebaikan lainnya, tapi juga dalam waktu yang sama ada kesalahan, ada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Kalau dengan dasar ditimbang, kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, orang itu tidak boleh dikategorikan sebagai fasik. Dia masih tetap boleh menikahkan anak perempuannya. Dalam waktu yang sama, menurut ulama Hanafiyah, wali fasik masih boleh menikahkan anak perempuannya. Jadi dengan dipastikan terlebih dahulu, apakah bukan hanya sekedar mengabaikan nafkah kepada anak laki dan perempuannya, atau juga terbabit dengan bermacam-macam kesalahan. Kalau banyak kesalahannya selain daripada mengabaikan nafkah, kita kategorikan sebagai seorang fasik. Memang umum dan pasti dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak boleh menikahkan anak darahnya atau anak gadisnya atau anak perempuannya secara umum. Silakan. Mic bawa sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kita mendapat khabar benar bahawa terdapat satu pasangan suami isteri yang sudah tua, yang telah menjadi datuk dan nenek, yang telah bernikah hampir 50 tahun dahulu, yang kini telah mempunyai anak-anak dan cucu-cucu. Di saat mereka datuk dan nenek ini bernikah dahulu, ayah angkat kepada nenek itu telah menjadi wali pernikahannya. Hal terjadi kerana dikatakan ayah angkat nenek itu tidak memaklumkan hal sebenar kepada Tok Imam yang menikahkan datuk dan nenek itu. Juga kerana tidak ada orang-orang berilmu dan tegar untuk menegur perbuatan mereka di tempat itu pada ketika itu. Justru soalannya, apakah jalan yang paling tepat dan langkah yang perlu diambil untuk kita membantu membetulkan perkara ini? Perkara ini sudah berlangsung sejak 50, 60, 70 tahun yang lalu, di mana dengan yang menjadi wali nikah kepada anak perempuan itu adalah ayah nikahnya, atau itu yang memberikan tauhid kepada tuan imam. Macam mana? Ini bukan lagi cerita beranak, sudah sampai pada cucu dan cicit, sampai kepada buyut. Jadi selepas keluar cicit atau dengan setelah berlangsung 50 tahun baru menyadari tentang kejadian yang berlaku. Jadi macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ternyata perempuan tadi itu dinikahkan atau perempuan tadi itu diwakawinkan oleh seseorang, katakan saja tuan imam, yang dengan tuan imam itu mendapatkan mandat daripada bapak angkat, bukan daripada bapak anunya, gitu. Pertanyaan seperti itu jelas bapak angkat hukumnya terangkat dan tidak punya wewenang untuk menikahkan, sebabnya bukan bapak kandung. Jadi macam mana dengan kejadian tadi itu? Begini, kalau pada waktu kita di Mesir ada, kalau tidak ramai, ada di kalangan kawan-kawan kita yang menikah ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang membolehkan perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Itu kalau seandainya selepas mereka melangsungkan akad nikah di Mesir, yang dengan wanita itu mengangkatkan atau menikahkan diri pribadinya, aku kawinkan diri aku dengan abang dengan mas kawin ya 10.000 RM tunai. Jadi kata si laki-laki tadi itu, aku terima akad nikahnya kamu dengan mas kawinnya 10.000 ringgit tunai. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, akad nikahnya sah asalkan disaksikan oleh 2 orang saksi ataupun juga lebih. Tapi ketika sampai ke mahkamah kita di sini, pihak mahkamah boleh membatalkan akad nikah mereka yang berlangsung dan seeloknya diperbarui kembali dengan dinikahkan oleh wali kepada wanita berkenaan. Hanya kata ulama, kalau pada saat dengan kedua-duanya tadi itu bukan setakat bawa sijil kuliah, bawa beberapa sijil, satu sijil kuliah, kedua sijil kawin, ketiga sijil beranak. Kalau ternyata dengan mereka sudah punya anak, maka selayaknya dengan hakim dan mahkamah syar'i kita di Malaysia mensahkan akad nikah mereka yang berlangsung dan mengikutkan kejadian tadi itu kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Jadi masalah kita sekarang ini perempuan yang dinikahkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ini dengan orang tua angkat yang tidak ada wewenang sedikit pun untuk mengawinkan yang bukan anaknya. Ini sudah berwakil kepada tuan imam dengan tuan imam menikahkannya. Biasanya ketika akad nikah berlangsung itu biasanya dan disunahkan kita istizan, minta izin terlebih dahulu kepada mempelai perempuan, tuan imam yang akan menikahkan atau orang tuanya langsung yang akan mengawinkan, minta izin dulu secara sunnah. Jadi kita sebut namanya siapa? Salma, Laila, Nafisa. Kira-kira bagaimana kalau abah nikahkan kamu dengan siapa bin siapa? Dia pun senyum, jadi oke. Atau dia langsung yang meminta kepada orang tuanya agar dinikahkan. Kalau berlaku istizan, kalau berlaku restu yang semacam itu kepada tuan imam atau juga kepada ayah tiri, maka kita ikutkan kejadian tadi itu kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Yang dengan perempuan boleh bagi mandat kepada sesiapa saja untuk menikahkannya. Kalau tidak, nanti kita katakan hubungan yang 50 tahun tadi itu zina, anaknya juga anak zina. Jadi untuk meringankan supaya jangan sampai dikatakan hubungan mereka tadi itu secara haram, hubungan itu nikah dan itu juga anak tidak ada nasab dan keturunan, maka
semacam itu kepada mazhab yang membolehkan. Ulama berpendapat al-amila madhabalahu, orang awam itu tidak ada mazhabnya. Orang awam tidak ada mazhab. Jadi asalkan perbuatan orang awam tadi itu sesuai dengan pendapat salah satu daripada ulama, itu sudah oke, hukumnya sahih. Macam pula juga dengan kejadian yang berlaku. Takkan dengan kita terus ini anak haram, ini haram, nikahnya kita kena perbarui. Yang nak nikahkan pun itu sudah tidak ada lagi, apalagi dengan perkara itu sudah berlangsung sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin juga mak dan ayah mereka itu sudah mati dah. Ayah angkat juga sudah mati, yang ada sekarang tinggal cucu dan cicitnya saja lagi. Terus tak dipersoalkan, ada kerjaan. Kita punya waktu sempit, tidak cukup untuk membicarakan perkara-perkara dan problem-problem yang lebih penting daripada perkara semacam itu yang pada saat ada dengan ulama yang membolehkan akad nikah yang berlangsung tanpa dengan perantaraan wali, yang walaupun kita tidak menggalakkan, sebab menurut mazhab jumhur harus ada wali dan juga dengan dua orang saksi yang sah dan udul. Silakan yang kira yang bertanya, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca. Kalau dah pukul 12 malam, niat puasanya aku puasa esok hari kerana Allah, atau aku puasa hari ini kerana Allah. Tapi kalau sebelum pukul 12, niatnya macam mana? Allah. Jadi kalau pada usaha kita niat sengaja itu puasa esok hari. Sekarang kalau pada kita niat sebelum pukul 12, niatnya macam mana? Tapi bedanya saja puasa esok hari. Sebab hitungan malam bermula daripada pukul 12 itu masih atau juga ikut Afrenji. Kalau ikut Arab, hari itu bermula, malam itu bermula daripada maghrib tadi itu. Jadi kalau dengan kita, ini jam-jam begini masih terhitung daripada hari kemarin atau daripada siang hari tadi. Jadi tadi hari Sabtu ini masih termasuk daripada hari yang sebelumnya. Dalam Arab tidak semacam itu, hijrah tidak semacam itu. Maaf, dengan Al-Qamar tidak seperti itu. Jadi kalau ikut hitungan kita, malam itu bermula bukan daripada pukul 12, malam itu bermula daripada azan maghrib. Jadi kalau kita lihat masa daripada sekarang itu tidak ada masalah. Makan kalau seandainya mau disalahkan, potong imam salah semuanya. Dan imam ngajak orang berdiam bermasalah tarawih. Tarawih udah berapa pukul 1? Tarawih itu selesai dalam pukul 10. Bahkan tarawih yang sampai 16 itu pukul 9 pun 9:30 sudah selesai. Tarawihnya 8 rakaat, baca Fatihahnya dengan surahnya Qul huwallahu ahad, itu 8:30 sudah selesai semuanya. Terus diajak beramai-ramai untuk niat puasa esok hari. Kalau ikut yang semacam tadi itu jelas tidak boleh. Tidak, hitungan malam itu bermula daripada tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Yang lain. Oke, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.